Serabi Solo memang makanan tradisional orang Solo, cuman beda dengan apam kita. Dia dari cara pembuatan beda, karena dia harus ada renda-rendanya. Bahan dasarnya kita lebihkan, karena waktu pembuatan yang aslinya kan nggak selembut itu. Jadi kita cari sampai dapat lembutnya. Jadi saya coba ada 5 kali, saya coba gagal, terakhir baru bisa. Saya jual ke sini, alhamdulillah aku banget di Aceh. Maksudnya masuk ke lidah orang Aceh. Sekarang berdiri di 1,2K. Dia kalau lama dibalut dia langsung kriuk, jadi patah-patah. Apa Bu? Gula Bu ya? Arem. Saya Rita, usaha sekarang jual apam Aceh, kuah kinca, sama serabi Solo. Serabi Solo itu makanan tradisional khas orang Solo, cuman dia dari tepung beras, pakai topping dia. Kalau yang aslinya dari Solo dia pakai original, karena kita variasikan, jadi kita pakai topping, kita tambahin topping. Ada topping keju, coklat, kelapa inti. Kita sesuaikan dengan lidah orang Aceh lah. Kalau apam biasa tuh dia kan identik dengan keras. Kalau kita lembut, karena waktu kita ulenin pertama tuh pakai air kelapa. Oh itu bukan minyak yang tadi itu? Bukan, Oh. air kelapa dia. Jadi bedanya di situ. Bahannya sama, cuma cara pembuatannya beda. Kalau bahannya sama semua, pakai santan, pakai gula sedikit, pakai kelapa parut. Cuman kita bikin lembut gitu dengan ulenin air kelapa. Karena kan kita itu nggak pakai gis kalau untuk apamnya. Jadi dia ngembang murni dari ngembang air kelapa gitu. Ada keju seres, ada kelapa ini. Iya. Kalau harga satu porsi 15.000, isinya 5, berarti sekitar 3.000 satu ya. Apam satu porsi 15.000, berarti jatuh satunya 5.000 karena dia isi 3. Nah, kita pakai kuah kinca. Kenapa nggak kita pakai santan? Karena kan di apam itu kan udah pakai santan. Jadi kuahnya pun kalau kita pakai santan itu timbulnya enek, jadi nggak selera. Jadi kita buatlah kuah kinca. Kuah kinca dari santan juga, cuman dia ada tambahan gula, susu. Habis itu isinya kita nggak pakai nangka karena biar bisa dimakan malam sama orang. Cepat basi. Kalau kita pakai nangka dia kan ada batasan waktunya kan. Serabi Solo memang makanan tradisional orang Solo, cuman beda dengan apam kita. Dia dari cara pembuatan beda, karena dia harus ada renda-rendanya. Hasil yang bagus ada rendanya. Habis itu dia ada tambahan telur, ada pakai gis juga. Yang bikin lembut telur. Jadi ini kenapa harganya 15.000, karena memang kita buat bahan dasarnya kita lebihkan gitu. Karena waktu pembuatan yang aslinya kan nggak selembut itu. Jadi kita cari sampai dapat lembutnya, jadi akhirnya kita pakein susu, tambahin telur. Kalau telur kan jatahnya kan 1, kita bikin 2 gitu. Habis itu kayak coklat, kita nggak pakai coklat yang prima itu, yang pandai itu nggak, kita pakai Hegel. Yang bagus terus kita pakai, karena jadi pas dimakan sama orang nggak kecium bau-bau sabun gitu. Kalau api sering mati-mati nggak jadi gue, nggak mengembang dia.
Tadinya saya merantau ke sana, ke Jakarta. Jadi pas saya masuk ke pasar modern, saya ngelihat kok rame kali orang, saya cicipin. Habis itu rasanya itu kayaknya klasik. Kalau saya bawa pulang ke daerah saya, pasti masuk lidahnya ya kan. Terus saya coba ada 5 kali saya coba gagal. Terakhir baru bisa. Saya jual ke sini, alhamdulillah aku banget di Aceh. Maksudnya masuk ke lidah orang Aceh. Iya. Dia kalau lama dibalut dia langsung kriuk, jadi patah-patah. Kayak ini nih yang cantik. Dari pertama saya jualan 4 bulan lah sama bulan puasa ini. Saya udah masuk lah, saya udah mulai meningkat. Sekarang berdiri di 1,2K. Pernah lebih? Enggak, karena kalau lebih enggak cukup target karena waktu kita cuma 2 jam. Kita dari jam 5 sampai habis maghrib prepare lah kita siap itu ya. Mungkin kalau kita lanjutkan sampai malam, ya alhamdulillah, cuman memang udah kita budgetkan 2 jam aja waktunya. Sebelum Ramadan juga begitu. Karena mungkin di Ramadan ini kan udah banyak menu-menu lain orang kan. Istilahnya yang penting standar aja. Waktu kita nggak ada, emang untuk 2 jam. Karena dia pembuatannya itu nggak segampang yang kita lihat. Dia harus nunggu, harus fermentasi. Waktunya yang nggak cukup. Makan taliwang. Tadi mana? Mati ya sini. Dia pertama gini, pertama kita masak dulu, panasin santan dulu karena kan di sini kan sebentar, biar nggak basi. Makanya kalau serabi tahan sampai pagi itu. Bisa dibawa pulang ke Jakarta, pokoknya bisa dibawa untuk oleh-oleh. Karena dia santan saya masak sampai mendidih dulu, pakai api yang besar karena kalau api yang kecil dia cepat basi karena daya panasnya itu kurang. Habis itu didiemin sampai hangat. Habis hangat nanti mulai lagi proses lagi. Habis itu tunggu dulu 1 jam untuk pengembangan, baru bakar. Makanya habis waktu nggak bisa kita tambah lagi misalnya untuk mencari rezeki lebih besar lagi, emang nggak bisa kecuali buka cabang. Kalau di satu tempat memang udah nggak bisa lagi karena jamnya pembakaran sama itu memang udah pas 2 jam. Peminat alhamdulillah. Cocok lah buat lidah orang Aceh. Awas Basyar. Oh ya, kalau yang mau mampir bisa juga buat acara-acara, bisa juga dipesan. Untuk pesanan itu harus 2 hari sebelum pesanannya. Alamat ini Jalan Syah Kuala, berarti depan Mahota Kopi.